Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari semuanya dari PTK yang saya lakukan. Di sini saya sebagai moderator untuk PTK pada hari ini. Perkenalkan saya menyampaikan yang berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari Kepala Sekolah PTK Mirul Islam Surakarta sebagai yang ketiga adalah diseminasi untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi diseminasi pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Baik, untuk dari Kepala Sekolah SMP Pak Mirul Islam Surakarta sebagai tempat penelitian yang saya laksanakan dan pada kesempatan karena beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Bandung Gunadi sedang keperluan, maka diberikan kepada Ibu guru dan penelitian. Jaga untuk itu kepada beliau yang minta pendidikan, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Tina Handayani untuk sedianya menyampaikan sambutan sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah SMP Pak Mirul Islam Surakarta, Bapak Bandung Gunadi. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga adalah inti dari diseminasi PTK yang akan saya sampaikan. Dan nanti saya akan membuka 2 pertanyaan
atau dua penanya untuk menyampaikan pertanyaannya di akhir diseminasi yang saya lakukan. Berikut diseminasi PTK yang saya lakukan dengan mengambil judul upaya meningkatkan hasil belajar speaking siswa melalui pembelajaran Discovery Learning di kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta. Latar belakang masalah, peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mencapai target rata-rata kompetensi dasar minimal yang ditetapkan oleh sekolah pada bahasa Inggris, skill speaking masih dianggap susah karena faktor beberapa peserta masih memiliki kekurangan, diantaranya kepercayaan diri dan cenderung bersikap malu, penguasaan vocabulary, dan pemahaman grammar. Untuk identifikasi masalahnya, masih rendahnya hasil belajar berbahasa Inggris peserta didik kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berbicara bahasa Inggris yang masih rendah pada peserta didik kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta, Jawa Tengah. Batasan masalah, peningkatan hasil belajar berbicara bahasa Inggris peserta didik kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta. Kemudian perumusan masalah, yang pertama, bagaimana penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar berbicara bahasa Inggris peserta didik kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta. Yang kedua adalah bagaimana aktivitas peningkatan berbicara bahasa Inggris kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Tujuan penelitian, yang pertama, meningkatkan hasil belajar berbicara bahasa Inggris peserta didik kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua, meningkatkan aktivitas berbicara bahasa Inggris kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Manfaat penelitian, yang pertama, bagi siswa, meningkatkan keterampilan dan semangat berbicara bahasa Inggris. Bagi guru, menjadi referensi mengajar dan teknik pembelajaran tentang berbicara bahasa Inggris. Bagi sekolah sebagai salah satu strategi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bab 2 atau kajian teori, ada dua variabel di sini. Yang pertama, variabel terikat atau variabel masalah. Saya mengambil hasil belajar dan kemampuan berbicara. Kemudian variabel bebas, saya mengambil model pembelajaran Discovery Learning. Kajian teori hasil belajar. Menurut Nana Sujana tahun 2005 halaman 20, hakikat hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Nana Sujana, hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan juga faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku individu yang mencakup tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar juga merupakan suatu perubahan tingkah laku dari belum bisa menjadi bisa dan dari yang belum tahu menjadi tahu. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang pertama faktor internal, meliputi kesehatan, intelijensi, dan bakat, minat, dan motivasi, serta cara belajar. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Kemudian untuk kemampuan berbicara. Kemampuan bicara adalah keterampilan dalam mengungkapkan suatu pendapat, pikiran, dan perasaan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pertama di sini saya mengambil tentang bahasa Inggris. Faktor-faktor kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, yang pertama faktor internal seperti karakter, temperamen, bakat atau talenta, cara berpikir, percaya diri, perhatian, hasil belajar, persepsi, kepribadian siswa, dan tingkat intelijensi. Faktor eksternal misalnya tingkat pendidikan, pengajar, kebiasaan, minat, bakat, dan lingkungan. Kemudian sekarang adalah Discovery Learning, yaitu model pembelajaran yang menuntut siswa secara aktif melakukan pencarian pengalaman belajar menggunakan analisis dan pemecahan masalah yang dihadapinya dengan menemukan dan menyelidiki sendiri. Pengalaman belajar tersebut bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan bermasyarakat siswa. Kemudian untuk metode penelitian. Metode penelitian di sini adalah
penelitian tindakan kelas atau PTK. Lokasinya diadakan di SMP Takmirul Islam Surakarta yang terletak di Jalan Dr. Wahidin nomor 5 Bumi Lawean Surakarta Jawa Tengah. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta tahun ajaran 2020-2021. Ada 3 siklus dalam penelitian ini dan setiap siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, pengamatan, observasi, refleksi yang dipandang sebagai satu siklus. Secara gambar seperti ini siklusnya. Kemudian instrumen penelitian berupa tes tertulis, kemudian lembar observasi sebagai pedoman guru dalam proses pembelajaran berbicara bahasa Inggris dengan model pembelajaran discovery learning. Kemudian teknik pengumpulan data berupa lembar observasi, penilaian kerja siswa, dan tes tertulis. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, indikator keberhasilan bagi guru mampu menunjukkan kinerja baik jika terlaksana pembelajaran berdasarkan RPP dan tindakan perbaikan. Bagi siswa, sekurang-kurangnya 75 siswa melakukan aktivitas pembelajaran dan sekurangnya 75 siswa berhasil. Kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasan, untuk prasiklus masih diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Sebelum mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, siswa di atas KKM hanya 7 siswa dan di bawah KKM sebanyak 23 siswa dengan nilai rata-rata 65. Kemudian di siklus 1 sudah dilaksanakan pembelajaran dengan metode discovery learning pada hari Kamis 15 Oktober 2020. Hasilnya siswa di atas KKM mencapai 16 siswa dan di bawah KKM 14 siswa dengan nilai rata-rata 72. Kemudian di siklus 2 diselesaikan pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Siswa di atas KKM sebanyak 24 siswa. Kemudian yang di bawah KKM 6 siswa, nilai rata-rata menjadi 84. Kemudian di siklus terakhir pada hari selanjutnya yang ada di atas KKM adalah 27 siswa, di bawah KKM 3 dan rata-rata 90. Dari analisis data dapat diinterpretasikan tindakan penerapan model pembelajaran discovery learning mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta dengan sangat baik. Keberhasilan peningkatan hasil belajar ini ditujukan dengan capaian ketuntasan siswa sebesar 90% dari total siswa kelas 7A. Kesimpulannya, penggunaan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar speaking bahasa Inggris kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta semester 1 tahun 2020-2021. Beberapa masalah yang membuat siswa kurang berbicara telah teratasi. Siswa yang mencapai nilai lebih dari 75 atau batas KKM sebanyak 90%. Besar presentasi tersebut dapat menjadi indikator bahwa hasil ini termasuk ke dalam kriteria baik. Demikian paparan saya tentang diseminasi PTK pada kesempatan ini. Saya berikan 2 kesempatan untuk bertanya. Silakan, saya persilahkan. Saya akan sedikit. Saya Bu Ari. Oh ya, Bu Umay. Ya. Saya selaku dari wali kelas 7 melihat bahwa penelitian ini sudah memberikan hasil yang cukup meningkat. Apakah hasil model pembelajaran ini juga bisa meningkatkan belajar anak di kelas lain? Baik, terima kasih Bu Umay untuk pertanyaan. Ini saya jawab dulu ya, nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan saya berikan setelah jawaban saya. Untuk di sini tadi di bab 1 ada batasan masalah bahwa penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 7A SMP Takmirul Islam Surakarta. Apakah bisa dilakukan atau berlaku untuk kelas lain? Di sini
Hal ini berarti kalau ada batasan masalah, hal ini berarti tidak ada model pembelajaran lain selama saya memberikan materi di kelas 7A dalam penelitian ini, dan juga peningkatan hasil hanya terjadi pada kelas 7A, sehingga tidak bisa digeneralisasikan ke kelas lain maupun sekolah lain. Akan tetapi, jika ini diadakan penelitian lagi tentang pembelajaran menggunakan model ini, mungkin bisa terjadi atau bisa dilakukan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, Bu. Seperti itu, baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Bu Anis. Masih di-unmute. Masih di-mute, Bu Anis. Oke, Bu Anis, silakan. Saya Bu Anis, saya mau bertanya, bagaimana Anda bisa mendapatkan latar belakang penelitian tersebut? Oh, baik, terima kasih. Karena di sini saya instansi di SMP Takmirul Islam Surakarta, tapi yang saya lakukan di Takmirul Islam Surakarta, saya mendapatkan latar belakang dari penelitian ini dengan bertanya kepada beliau, guru kamu saya yang ada di sini, Ibu Tina Handayani, SPD. Saya menanyakan masalah speaking yang ada di kelas 7 itu apa, dan beliau menyampaikan bahwa beberapa masalah tentang speaking seperti kurang pede, ada grammar dan juga fungsi advokat yang belum itu. Nah, jadi saya memperolehnya dari Bu Tina Handayani melalui wawancara, Bu Anis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk diseminasi pada kesempatan hari ini sudah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk partisipasi yang diberikan kepada Bapak dan Ibu kepada saya dan waktunya juga. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan diseminasi ini masih banyak kekurangan. Semoga diseminasi ini atau PPK ini bisa menjadi referensi untuk peneliti yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan ya, acara yang terakhir adalah penutup. Kita tutup pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.